Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan mereview Kijang Krista 2004 manual bensin 2000 cc. Adapun ini mobil yang sangat unik sekali karena tahun 2004 itu adalah generasi terakhir dari Kijang kapsul, yang mana yang kita lihat sekarang adalah versi tertinggi dari Kijang sebelum akhirnya berganti menjadi Innova. Buat saya pribadi, mobil ini termasuk mobil yang unik karena nggak banyak orang punya. Kemudian juga interiornya lega banget, kemudian bertenaga, dan yang paling penting lagi adalah spare partnya sangat mudah sekali didapatkan. Dan hampir semua bengkel itu bisa melakukan pengerjaan ataupun perbaikan. Oke, untuk akses masuk ke menuju kursi belakang itu masih menggunakan metode lama ya. Jadi ditekuk barisnya di bangku pertama seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam. Seperti yang saya bilang, di sini sangat luas. Kita akan coba tutup. Lihat. Ini adalah salah satu kelebihan dari Kijang Krista. Saya tingginya 170 dan lihat ini masih luas ya, masih sejengkal lagi di dengkul saya. Jadi saya kaki nggak tekuk-nekuk banget. Setelah itu ke atas juga masih oke. Ini kalau kalian lihat ya, masih ada jarak di sini dan cukup lega, bisa untuk 3 orang dewasa tanpa harus berdekat-dekatan karena masih banyak space yang ada di samping saya. Kita lihat, nah ini masih luas banget nih. Ini space-nya. Ini adalah kaki saya, masih ada jarak. Tinggi saya 170, berat 80, dan masih nyaman banget. Kemudian headrestnya juga masih bisa dipakai untuk menyandarkan kepala seperti itu. Oke. Kemudian beralih ke kursi kedua. Kursi kedua dia masih sama. Di sini dia menggunakan semacam bahan-bahan semi karpet yang emang empuk banget ya di sini bahannya. Ini juga udah power window, udah ada seat belt di belakang, bisa dipakai untuk safety. Kemudian di sini juga yang menarik, joknya dia sudah bisa ada armrestnya. Nah seperti ini. Jadi nanti untuk bepergian jauh, kalau cuma berdua, ini bisa dipakai untuk menaruh sandaran tangan ya, supaya nggak terlalu capek sih, seperti itu. Jadi udah cukup lengkap lah. Kemudian untuk jok belakang yang menarik adalah dia spacious banget. Jadi lihat dari atas tidak ada penurunan ketinggian, jadi tetap tinggi. Kemudian belakang dia nggak power window, tapi menggunakan kaca-kaca manual untuk dibuka. Dan di sini nanti saya akan coba tunjukkan betapa leganya bagian belakangnya. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa memang mobil ini punya interior yang lega. Jadi kita lihat aja di dalamnya. Jadi dia sudah double blower ya, AC-nya udah double blower. Kemudian dia 3 baris. Kemudian lagi yang menarik di sini adalah interiornya. Dia tape-nya udah tape original Pioneer. Di sini dia sudah bisa CD. Dan nggak usah khawatir, sekarang ini sudah canggih ya, jadi ada FM amplifier. Jadi dengan pakai alat ini nanti Bluetooth dari handphone buat nyetel Spotify ataupun nyetel Juke bisa dimainin dengan menggunakan audio bawaan daripada handphone. Nah yang menarik dan membuat mobil ini terkesan mewah dibandingkan dengan sekelasnya adalah di sini dia menggunakan semi karpet gitu ya. Jadi bahannya di sini bukan plastik. Jadi sampai sini. Kemudian ada interior hiasan seperti kayu di sini. Dia sudah power window. Kemudian juga di sini ada mirror lock. Jadi kalau ini dipencet nanti semua pintu tidak bisa dibuka tutup kacanya. Jadi untuk menghindari anak kecil bermain yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian di sini juga sudah door lock, jadi ketika diklik nanti semua pintu akan tertutup secara otomatis. Setelah itu juga di sini untuk displaynya masih display standar ya, belum ada yang spesial. Setirnya belum teleskopik, tapi yang menarik di sini adalah dia sudah spionnya sudah menggunakan auto mirroring. Jadi tinggal dipencet dari sini dia akan gerak sendiri
seperti itu speakernya. Kemudian head di sini dia masih standar. Di sini ada kaca buat ngaca di situ. Kemudian kompartemennya di sini ada ini ya buat naruh dashboard. Kemudian di sini giginya menggunakan transmisi manual. Kemudian di sini ada 2 tempat untuk menaruh mungkin botol ataupun kayak hand sanitizer seperti ini. Setelah itu juga di sini ada tempat naruh botol, dan di sini ada kotak yang bisa diisi beberapa perlengkapan ya. Kemudian di sini ada speaker dan seterusnya. Oke, sebagai penutup, mobil ini tahun 2004, ada beberapa minus-minus yang terdapat di dalam mobil ini, yang mana minusnya sebenarnya tidak mempengaruhi fungsi. Minus yang pertama adalah adanya retakan kaca di sini ya. Ini sudah seperti ini semenjak saya beli, jadi tidak mempengaruhi fungsi. Sekali lagi, udah pernah dibawa ke tol sampai ke Jogja dan nggak ada masalah sama sekali. Kemudian setelah itu minus yang kedua adalah adanya, oke, kita lihat di bagian belakang. Ya, ada keropos ya di sini. Ada keropos di bagian belakang. Tapi keroposnya ini normal. Kenapa? Karena di bagian yang memang sering banget ada air masuk ataupun mengalir, sering dibuka tutup juga, dan masih bisa diperbaiki dengan biaya yang ya nggak nyampe juta-jutaan.